Bab 441 Kau berutang seorang bayi padaku. Melihat betapa seriusnya Qin Haodong, Zhang Tianyu tidak punya pilihan selain menelepon istrinya, menyuruhnya untuk segera membawa anak mereka ke kota Jiangnan. Qin Haodong berkata kepadanya lagi, pergilah dan pilihlah apartemen yang besar dan mewah untukmu. Lebih baik lagi jika ada sekolah bagus di sekitar area tersebut, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, aku akan membantumu dengan itu setelah aku membicarakannya dengan Wu Shuang. Zhang Tianyu bergumam, itu akan menghabiskan banyak uang, aku tidak tahu berapa lama aku harus membayarnya kembali. Saya tidak bilang akan meminjamkan uang, Anda tidak perlu membayarnya kembali. Setelah Qin Haodong mengatakan itu, dia mengabaikan Zhang Tianyu dan berjalan ke kantor Nalan Wu Shuang. Nalan Wu Shuang sedang mengobrol dengan anak kecil itu ketika Qin Haodong masuk. Dia bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu, Dr. Qin, akhirnya, Anda bisa meluangkan waktu untuk saya. Dia tampak bercanda, tetapi sebenarnya dia cukup kecewa karena Qin Haodong tidak banyak muncul beberapa hari ini, termasuk hari ini. Qin Haodong tersenyum canggung dan berkata, aku sedang mencoba menangani sesuatu, sekarang sudah selesai. Si kecil bertanya dengan suara keras, ayah, apakah ayah membawa hadiah untuk mama kedua? Qin Haodong merasa frustrasi. Kata-kata anak itu mengingatkannya pada perjalanan yang tidak menyenangkan ke Burma. Mereka hampir terbunuh di sana, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk membeli hadiah apapun. Dia mencubit pipi anak kecil itu dan tersenyum. Aku tidak perlu membeli hadiah apapun, aku akan mengirimmu pergi sebagai hadiah. Si kecil tertawa, oke, kirim aku ke mama kedua, aku ingin tinggal bersamanya. Nalan Wu Shuang sangat menyukai anak kecil itu. Dia berkata, kalau begitu, begitulah kesepakatannya, kamu tidak bisa memilikinya kembali setelah kamu mengirimkannya kepadaku. Sebesar apapun keinginan Qin Haodong, dia tidak punya hak untuk membuat keputusan itu. Lin Momo akan menggigit kepalanya sendiri jika dia mengirim putri mereka ke orang lain. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, aku bercanda. Aku tidak akan pernah memberikan putriku sebagai hadiah. Nalan Wu Shuang meliriknya dengan genit dan berkata, aku tidak berani, sekarang kau berutang padaku seorang bayi. Qin Haodong sama sekali tidak terkejut. Utang seorang bayi muncul begitu saja, dan itu bukanlah jenis utang yang dapat dengan mudah dilunasi. Dia tersenyum malu dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Wu Shuang, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa itu? Tembak saja. Nalan Wu Shuang tampak cukup santai, matanya menatap anak kecil di pelukannya seolah-olah sedang menatap harta karun. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk mengandung bayi Qin Haodong, anak itu pasti secantik Tang-Tang. Qin Haodong menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi pada Zhang Tianyu. Kemudian dia berkata, orang-orang di perusahaan kita, mereka telah meneteskan air mata dan darah untuk negara ini, dan mereka telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan masyarakat, sekarang mereka terjebak dalam kesulitan. Saya berpikir untuk membelikan mereka masing-masing sebuah apartemen untuk membantu kesulitan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup terpisah dengan istri dan anak-anak mereka. Petik 2. Setelah mendengar perkataan Qin Haodong, Nalan Wu Shuang berbalik dan berkata, Anda baik sekali memikirkannya, tetapi tahukah Anda berapa biayanya? Perusahaan baru saja berdiri, dan kami tidak mampu menanggung pengeluaran sebesar itu. Qin Haodong berkata, berapa banyak karyawan yang dimiliki perusahaan kita sekarang? Nalan Wu Shuang berkata, sekarang jumlah totalnya 200 orang, termasuk 100 orang di Jiangnan, dan 100 orang di Shanghai, 2 atau 3 juta cukup untuk membelikan mereka apartemen mewah di Jiangnan, tetapi di Shanghai yang makmur, biayanya setidaknya 8 juta untuk setiap orang. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, akan sulit untuk menyeimbangkan perbedaan antara mereka yang di Jiangnan dan mereka yang di Shanghai, bagaimana kalau memberi mereka semua 10 juta, mereka bisa menemukan tempat mereka sendiri. 10 juta per orang. Nalan Wu Shuang membuka matanya lebar-lebar dan berseru, apakah kamu tahu berapa jumlahnya? Qin Haodong mengeluarkan kartu bank dan berkata, ini 2 miliar yuan, berikan kepada semua orang. Nalan Wu Shuang bertanya dengan heran, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, apakah kamu ditawan oleh seorang wanita kaya di Burma? Wanita kaya. Apakah aku terlihat seperti gigolo bagimu? Nalan Wu Shuang mengangguk tanpa ragu. Tentu saja. Si kecil penasaran. Mama, apa itu gigolo? Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa anak itu mendengarkan mereka. Nalan Wu Shuang menjelaskan dengan tergesa-gesa, itu berarti seseorang yang banyak tertawa. Oh. Si kecil mengangguk, seolah-olah dia benar-benar memahaminya. Dia berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, Papa, kamu seorang gigolo. Dengan baik. Qin Haodong merasa sangat malu dipanggil gigolo oleh putrinya sendiri. Ia merasa sangat dirugikan karena selama ini ia hidup dengan kemampuannya sendiri. Dia berkata, kemarin saya memeras perkumpulan Lutheran di Burma dan memperoleh 2 miliar, hanya itu yang saya miliki sekarang, dan semuanya ada di sana.
Dia memberikan kartu itu kepada Nalan Wushuang dan mendesah dalam hati. Dia memperoleh uang sebanyak itu dengan cukup cepat, tetapi uang itu telah digunakan lebih cepat lagi. Dia menghasilkan hampir 3 miliar di Burma, tetapi dia telah menghabiskan 4 miliar dalam sekejap mata. Itu termasuk 1 miliar yuan yang dia peroleh dari keluarga Yakyu. Sekarang dia kembali ke kehidupannya yang bangkrut lagi. Dari perjalanan ini, ia belajar bahwa karyawan Daddy Security Company tidak akan takut pada musuh, tidak peduli berapa banyak jumlah mereka, atau senjata apa yang mereka miliki. Ia harus menghargai orang-orang itu, jadi ia memutuskan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan menyelesaikan masalah keluarga mereka. Nalan Wushuang mengambil kartu itu dan menatapnya. Kamu sudah mempertimbangkan semua karyawanmu, tapi bagaimana denganku? Qin Haodong berkata, kamu adalah wanita dari keluarga Nalan, aku tahu kamu punya rumah sendiri. Nalan Wushuang sedang merenung. Ia lalu berkata, aku punya beberapa apartemen, tapi aku merasa terlalu tidak aman untuk tinggal sendiri. Kalau begitu, kenapa kamu tidak tinggal bersama Waner, dia juga tinggal sendiri. Qin Haodong menggendong si kecil di tangannya dan mengusulkan. Aku akan pergi sebentar, kamu bisa melakukan pekerjaanmu sendiri dan menungguku kembali setelah aku mengirim Tang-Tang kembali ke Momo. Dia lalu meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa. Nalan Wushuang menatap punggungnya, pikirannya diambil alih oleh momen-momen yang menyentuh dan mengejutkan, serta keajaiban yang diberikan pria itu padanya sejak pertama kali mereka bertemu. Dia hanya mengambil semua uangnya dan memberikannya kepada karyawan perusahaan lainnya, yang membuktikan bahwa dia memiliki hati yang lebih besar daripada kebanyakan orang biasa. Namun, semakin baik dia, semakin banyak pula kekasihnya. Dia begitu kecanduan padanya dan dia tahu dia tidak akan pernah meninggalkannya. Sepertinya dia masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Dia menggelengkan kepala dan mendesah lagi. Kemudian dia menenangkan diri dan kembali bekerja. Mentransfer uang itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Awalnya, dia mentransfer 1 miliar kepada Ma Wenzuo dan kemudian dia mendistribusikan 1 miliar lagi kepada 100 orang. Dia menggunakan profil perusahaan mereka untuk mendapatkan rekening bank bagi masing-masing dari mereka dan mentransfer uang tersebut. Ketika dia berhasil mentransfer uang ke rekening karyawan, seluruh tempat pelatihan menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka hadiah sebesar itu dari Qin Haodong. Itu adalah 10 juta yuan yang ditambahkan ke rekening mereka. Semua orang, termasuk Zhang Tianyu, tercengang karena awalnya mereka ingin Qin Haodong meminjamkan sejumlah uang kepada mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan memberi mereka 10 juta yuan dalam waktu sesingkat itu. Semua orang mendapat bagian. Tidak ada mata yang kering di taman bermain saat itu. Para prajurit yang kuat seperti besi itu memiliki hati yang lembut. Mereka tidak takut berjalan melewati pegunungan pedang dan lautan yang menyala-nyala, tetapi sekarang mereka merasakan kebaikan yang menyentuh hati terlalu berat untuk dipikul. Pada suatu ketika, mereka mengira bahwa mereka ditakdirkan untuk hidup sendiri selama sisa hidup mereka dan menjadi tidak berguna serta menjadi beban bagi negara ini. Namun, mereka telah disembuhkan oleh pemuda itu. Dan dengan mempelajari ilmu bela diri darinya, mereka kini menjalani kehidupan kedua. Mereka mengira mereka akan menjalani kehidupan yang miskin, tidak mampu membeli tempat di mana mereka bisa menikmati waktu bersama keluarga yang menyenangkan, tetapi Qin Haodong telah mewujudkan impian mereka sekarang. Semua orang mengatakan apapun tentang hal itu. Mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka atau mengucapkan kata-kata yang berani. Mereka memiliki gagasan yang sama saat ini bahwa mereka akan melayani Qin Haodong dengan sebaik-baiknya, meskipun mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk itu. Qin Haodong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sedang dalam perjalanan menuju perusahaan Tangmen. Lin Momo sangat senang melihatnya kembali. Dia berkata, Haodong, aku punya kabar baik untukmu. Si kecil berteriak riang, ada apa, Bu, ibu mau ajak aku dan ayah makan makanan lezat. Dasar pecinta kuliner, hanya itu yang kau inginkan. Lin Momo menggendong si kecil di tangannya dan berkata, Grup Lin mengadakan rapat direksi pagi ini, mereka sangat puas dengan hasil perjalanan kita ke Burma, mereka semua setuju bahwa kakekku memberikan 20% saham kami kepadamu. Qin Haodong terkejut dan bertanya-tanya berapa nilai 20% saham Lin Group. Dia pernah jatuh miskin beberapa waktu lalu, tetapi sekarang dia telah mendapatkan lebih dari kerugiannya. Kenapa kamu diam saja, kamu terlalu senang untuk mengatakan sesuatu. Tidak peduli bagaimana reaksi Qin Haodong, Lin Momo merasa senang karena kekasihnya akhirnya diakui oleh keluarganya. Itu adalah pencapaian yang luar biasa baginya. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, sebenarnya saya tidak peduli apakah mereka memberikan saham itu kepada Anda atau saya. Anda dapat memilikinya atas nama Anda. Lin Momo berkata, itu berbeda, jika kamu memberikan semua uangmu kepadaku, kamu akan menjadi seorang gigolo. Saya ingin menjadi salah satunya, sulit untuk hidup sendiri. Qin Haodong mengintip dada Lin Momo. Lin Momo benar-benar mengerti apa maksud si pengintip.
Dia memutar matanya ke arahnya dengan genit dan berkata, jaga perilakumu. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu. Qin Haodong mengangkat bahu dan bertanya dengan wajah polos, aku berdiri di sini, tidak melakukan apa-apa, bagaimana aku harus bersikap lebih baik? Lin Momo meletakkan si kecil di tanah, membiarkannya bermain sendiri. Kemudian dia menjelaskan, rapat dewan hari ini membahas dua hal, yang pertama adalah memberimu saham, dan yang kedua adalah pengembangan masa depan Lins Group. Qin Haodong bertanya, lalu? Lin Momo melanjutkan, sejak Fangs Group bangkrut, Lins Group telah menguasai 90% pangsa pasar perhiasan giok di kota Jiangnan. Saat ini, kami memiliki persediaan batu permata mentah yang cukup, tetapi pasar di kota Jiangnan sudah jenuh. Kami harus memperluas pasar jika ingin terus berkembang. Hanya dengan cara itu kami bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Itu ide yang bagus, Anda benar-benar seorang presiden yang visioner. Qin Haodong memujinya dengan santai, matanya tertuju pada tubuhnya yang terbentuk dengan baik, yang merupakan hal yang paling diinginkannya saat ini. Lin Momo menyodok dada Qin Haodong pelan dan berkata, jaga sikapmu, jangan melamun, aku sedang membicarakan sesuatu yang serius. Qin Haodong menjawab dengan senyum nakal, menurutmu apa yang sedang kupikirkan? Lin Momo melotot ke arahnya lagi dan berkata, kamu sekarang adalah pemegang saham utama perusahaan, apa pendapatmu tentang arah masa depan kita? Qin Haodong berpikir sejenak dan menjawab, dalam jangka panjang, ada dua pasar yang sangat potensial bagi kami, satu adalah ibu kota, dan yang lainnya adalah Shanghai. Ibu kota adalah pasar yang menjanjikan. Namun, sebagai pusat tanah surgawi, ada terlalu banyak keluarga berpengaruh di kota itu. Akan sulit bagi darah baru untuk mengalir masuk. Saya pikir Shanghai mungkin pilihan yang lebih baik. Mengenai ibu kota, kita harus menunggu sampai kita cukup kuat. Petik 2. Bab 442 Uang Rahasia Tersembunyi. Saya juga berpikir begitu, kata Lin Momo, sekarang kita sudah sepakat dengan ide itu. Kita harus bersiap untuk memperluas bisnis kita ke Shanghai. Setelah jeda, dia menambahkan, sebenarnya, saya pikir Tangmen Group juga harus pergi ke Shanghai bersama kami. Itu adalah pusat komersial Huaxia, pasar yang besar dan menjanjikan. Selain itu, Shanghai memiliki beberapa basis budidaya tanaman obat yang penting, sehingga pembelian bahan-bahan herbal menjadi lebih mudah dan murah. Shanghai merupakan tempat yang sempurna untuk pengembangan masa depan perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen. Petik 2. Qin Haodong berkata, Anda benar, karena kami ingin memperluas pasar di Shanghai, kami akan memindahkan seluruh perusahaan ke sana. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, aku akan membuat rencana, Shanghai adalah pusat ekonomi Huaxia, jadi akan sangat mahal jika kita membangun pabrik di sana, 2 miliar yang baru saja kamu hasilkan itu sudah cukup. Apa, 2 miliar? Qin Haodong menatap Lin Momo dengan bingung. Kamu baru saja mendapatkan 1 miliar yuan dan 150 juta dolar dari Lutheran Society, bukan, totalnya 2 miliar. Lin Momo menatapnya dan berkata, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku, apakah kamu mencoba menyembunyikannya dariku? Qin Haodong tampak getir. Aku tidak berusaha menyembunyikannya darimu, aku sudah menghabiskannya. Sudah digunakan. Mulut Lin Momo menganga lebar karena terkejut, itu 2 miliar yuan, itu tidak seperti 20 yuan, kamu bisa membeli ratusan rumah dengan uang itu, bagaimana kamu bisa menghabiskannya secepat itu? Qin Haodong berkata, kamu benar, saya sudah menggunakannya untuk membeli ratusan apartemen. Lalu dia menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana dia memberikan uang itu kepada karyawannya dan bagaimana mereka membeli rumah dengan uang itu. Oh. Membantu karyawan menyelesaikan kesulitan mereka adalah hal yang baik, tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita benar-benar membutuhkan uang itu sekarang. Lin Momo berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau meminjam uang dari Lins Group? Qin Haodong berkata, lupakan saja, Anda adalah presiden dan pemegang saham Lins Group, dan saya juga salah satu pemegang saham, orang lain akan curiga jika Anda meminjam uang dari perusahaan. Lin Momo berkata, lalu bagaimana, jika grup Lin pindah ke Shanghai, saya pasti akan berada di sana sebagai penanggung jawab, saat itu, saya tidak akan punya cukup waktu untuk perusahaan Tangmen, kita akan kehilangan kesempatan besar untuk berkembang. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan mencari tahu sendiri. Qin Haodong mulai berpikir. Meskipun 2 miliar adalah angka yang besar, keluarga Nalan dan Old Maldini akan bersedia meminjamkannya uang jika dia memintanya. Namun, dia tidak ingin berutang kepada orang lain kecuali jika memang harus. Tepat pada saat itu, telepon di ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah Long Haiseng. Saudara Qin, apakah Anda ada waktu malam ini? Saya butuh bantuan Anda. Apapun untukmu, Saudara Long, katakan saja padaku. Long Haiseng ragu-ragu sejenak dan berkata, itu akan menjadi cerita yang panjang, mengapa kamu tidak datang ke sini dan mari kita bicara. Baiklah,
Aku akan segera ke sana. Qin Haodong menutup telepon dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Momo. Kemudian dia pergi ke villa Long Haiseng. Saat memasuki gerbang, dia melihat banyak orang berjalan di dalam villa. Mereka tampak cukup tegang. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia berjalan memasuki gerbang dan bertanya pada Long Haiseng, "Kakak Long, apa yang terjadi?" Long Haiseng segera membantu Qin Haodong duduk dan berkata, "Begini masalahnya, 3 hari yang lalu, Liao dari kota Jiangbei mengirimi saya surat tantangan. Kami telah sepakat untuk mengadakan kontes arena dan menyelesaikan pertikaian dengan cara gangster." Ketika Long Haiseng mengeluarkan kontrak tersebut, Qin Haodong akhirnya menyadari bahwa setelah kematian Lin Hu, Liao masih belum menyerah untuk mengingini kota Jiangnan, meskipun dia tidak seagresif sebelumnya. Ada 2 cara bagi para gangster untuk menyelesaikan pertikaian mereka di jalan. Salah satunya adalah konfrontasi bersenjata berskala besar, yang tampaknya mustahil sekarang karena Huaxia memiliki jaminan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Cara lainnya adalah bertarung di arena. Kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan terlebih dahulu, lalu menyelesaikan perselisihan di arena. Liao telah memilih cara itu dan mengirim surat tantangan kepada Long Haiseng. Mereka telah sepakat bahwa jika Long Haiseng gagal, ia akan menyerahkan kendali dunia bawah tanah kota Jiangnan kepada Liao dan membayarnya 5 miliar, dan sebaliknya untuk Liao. Mata Qin Haodong berbinar-binar mendengar angka itu. Dia akhirnya menemukan cara untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkannya. Long Haiseng melanjutkan, mereka akan menjadi yang terbaik dari 3 di arena. Siapapun yang menang akan menguasai dunia bawah tanah Jiangnan dan Jiangbei. Qin Haodong bertanya, "Saudara Long, apakah Anda sudah merekrut orang-orang hebat? Apakah Anda yakin akan berhasil?" Long Haiseng tersenyum tak berdaya dan berkata, "Saya pasti telah mempekerjakan seseorang, tetapi ada jurang pemisah antara dunia persilatan dan dunia nyata. Saya hanya mengenal sedikit orang dari dunia persilatan sebelumnya, apalagi yang hebat. Saya mengundang Ye Kai dari klub bela diri kehormatan, dan dia mengundang saudaranya, Master Lei Bao. Tuan Ye berkata saudaranya telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, dan mereka yakin kita akan menang. Aku tidak begitu yakin karena aku tahu Liao pasti telah mengundang orang-orang kuat lainnya sejak dia memulai tantangan itu." Qin Haodong tahu betul tingkat kultivasi Ye Kai. Pria itu hanya berada di level kelima kekuatan tersembunyi. Dia bisa menghadapi beberapa master biasa, tetapi arena tantangan itu jauh di luar jangkauannya. Dia berkata, "Saudara Long, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Long Haiseng berkata, "Saudara Qin, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa aman selama Anda ada di sekitar saya, itulah sebabnya saya membutuhkan bantuan Anda. Jika Lei Bao gagal mengalahkannya, saya harus meminta bantuan Anda." Setelah mereka selesai, dia mendapati Qin Haodong hampir bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sekarang dia mempercayai pria itu tanpa alasan. Qin Haodong berkata, "Saya bisa membantu Anda, tetapi saya harus mengajukan satu permintaan." Qin Haodong kemudian menambahkan, "Saya tidak peduli dengan hak kendali dunia bawah tanah, tetapi saya menginginkan 2 miliar dari 5 miliar itu." Long Haiseng adalah pria yang cukup murah hati. Ia berjanji, "Saudara Qin, simpan saja kekhawatiranmu tentang itu, kau bisa mendapatkan ke-5 miliar itu asalkan kau bisa membantuku memenangkan tantangan." Qin Haodong berkata, "2 miliar, itu saja yang kuinginkan, kau juga bisa menghitungnya dalam perhitunganmu, jika aku kalah, aku akan membayarmu 2 miliar juga." Long Haiseng melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Uang akan datang dan pergi, tetapi persahabatan kita akan bertahan selamanya." Saat mereka sedang berbicara, pengurus rumah tangga membawa beberapa orang lagi ke dalam. Yang pertama tingginya lebih dari 2 meter, tampak kuat dan garang, diikuti oleh guru dari klub bela diri kehormatan. Kali ini guru tersebut membawa 2 muridnya, Zhou Wen dan Zhou Wu. Long Haiseng berdiri dengan tergesa-gesa dan menyapa mereka. Ye Kai memperkenalkan kedua murid itu kepadanya. "Tuan Long, ini saudaraku, Lei Bao, seorang ahli tinju 8 ekstrim, sekarang dia telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, kalian tidak perlu khawatir akan kalah selama dia ada di sini." Suara Lei Bao terdengar sangat kasar dan dalam, mungkin karena kultivasinya dalam tinju 8 ekstrim, atau karena emosinya yang cepat. Dia menjamin, "Jangan khawatir, Tuan Long, Anda dapat mengandalkan kami di arena, kami pasti akan menghajar bajingan itu habis-habisan." Saat itulah Ye Kai melihat Qin Haodong duduk di sebelahnya. Dia menyapa Qin Haodong dengan tergesa-gesa, "Dr. Qin, sungguh kejutan." Ye Kai telah mengagumi kultivasi dan keterampilan medis Qin Haodong setelah mereka melalui insiden terakhir kali. Dia terdengar sangat sopan sekarang. Setelah menyapa Qin Haodong, dia berbalik ke Lei Bao dan berkata kepadanya, "Saudaraku, ini Dr. Qin Haodong yang saya sebutkan terakhir kali, dia telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi di usia yang begitu muda, dia akan segera menjadi kekuatan tertinggi di masa depan." Di luar dugaan semua orang,
Lei Bao tidak menunjukkan minat apapun pada Qin Haodong setelah mendengar perkenalan itu. Dia bertanya dengan marah. Apakah kamu orang yang memenangkan perhitungan saudaraku terakhir kali? Reaksi Lei Bao di luar dugaan Ye Kai. Dia buru-buru menjelaskan, saudaraku, itu bukan salah Tuan Qin, aku terlalu bodoh saat itu. Qin Haodong mengabaikan pria sembrono itu. Dia menyesap tehnya, mengangkat kepalanya dan berkata, kakakmu bisa saja dibunuh oleh Li Hu jika aku tidak ada di sana untuknya, kau seharusnya berterima kasih padaku. Ye Kai menambahkan, itu benar, aku kalah taruhan terakhir kali, tetapi dia menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan luka-lukaku. Aku telah membuat banyak kemajuan dalam kultivasi setelah itu, sekarang aku telah mencapai level ke-6 dari kekuatan tersembunyi. Lei Bao berhenti sejenak dan membungkuk pada Qin Haodong. Terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Kemudian dia berdiri tegak dan berkata, mari kita perjelas. Aku sudah berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan saudaraku, sekarang tunjukkan padaku apa yang kau miliki, aku tantang kau untuk menantangku. Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan itu. Ye Kai mencoba menghentikan Lei Bao. Dia meminta maaf kepada Qin Haodong, Dr. Qin, tolong jangan salah paham, dia memang seperti itu. Qin Haodong tidak begitu membenci orang itu, karena setidaknya dia jujur. Dia tersenyum dan berkata, aku bisa menantangmu, tetapi kita harus melakukannya setelah kamu memenangkan pertarungan di arena. Jika kamu kalah, kamu tidak akan layak menerima tantanganku. Mereka hanya pengedar narkoba yang tidak disebutkan namanya, mereka bukan tandinganku. Lei Bao melambaikan tinjunya yang besar dan berkata dengan percaya diri, kalau begitu kita akan menunggu sampai aku menyelesaikan pertarungan di arena. Semoga kamu bisa mendapatkan kesempatan itu. Qin Haodong tersenyum pada Lei Bao. Dia sudah melihat pria jangkung itu. Pria itu berbakat dalam mengolah keterampilan bela diri fisik. Tinju 8 ekstremnya jelas telah mencapai tingkat tinggi, yang membawanya semakin dekat untuk menjadi kekuatan tertinggi. Jika Liao tidak mengundang kekuatan tertinggi, Lei Bao tidak akan memiliki lawan yang memenuhi syarat di Jiangbei. Long Haiseng berkata, sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke arena. Qin Haodong mengangguk. Ketiga orang itu kemudian meninggalkan villa dan pergi ke arena. Jiangnan dan kota Jiangbei dipisahkan oleh sebuah sungai. Untuk menunjukkan keadilan pertandingan, arena pertandingan dibangun di sebuah pulau di tengah sungai. Pulau itu kecil, luasnya 1 kilometer persegi. Arena sudah dibangun di pulau itu. Ombak sungai di sisi lain pulau tampak menakutkan. Ada kursi di kedua sisi arena. Satu sisi untuk Long Haiseng berasal dari Jiangnan, dan sisi lainnya untuk Liao berasal dari Jiangbei. Agar tidak menghindari perhatian pemerintah, Long Haiseng menggunakan speedboat kecil dan membawa 20 orang lagi. Tak lama setelah mereka sampai di darat, sebuah speedboat lain berlayar ke sini dari arah kota Jiangbei. Seorang pria berusia 40-an berdiri di depan. Kacamata berbingkai emasnya membuatnya tampak canggih, tetapi matanya yang tajam membuatnya ketahuan. Dia adalah Liao, pria yang menguasai dunia bawah Jiangbei. Ia membawa orang sebanyak yang dibawa Long Haiseng, yakni 20 orang lagi dari kelompoknya. Tak lama kemudian kedua belah pihak tiba di arena. Pertarungan akan segera dimulai. Bab 443 Arhat Tangan Besi. Mata Liao melirik rekan-rekan Long Haiseng. Matanya tidak berhenti saat melihat Qin Haodong dan segera beralih ke Lei Bao. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat melihat pria itu. Pada saat yang sama, Qin Haodong sedang memeriksa orang-orang yang berdiri di belakang Liao. Dia sudah melihat kultivasi mereka dari jarak jauh. Di antara orang-orang ini, orang yang paling kuat adalah seorang pemuda dengan jubah di tangannya. Tingkat kultivasi umum orang-orang ini tidak lebih baik dari orang biasa. Beberapa dari mereka belum mencapai alam kekuatan tersembunyi. Pemuda kurus dengan tali itu baru saja mencapai level ke-8 dari kekuatan tersembunyi. Jika hanya itu yang dimiliki Liao hari ini, tidak diragukan lagi bahwa Long Haiseng akan menjadi pemenang malam ini. Liao berjalan ke Long Haiseng dengan wajah mengejek. Long Haiseng, aku mengundangmu untuk bergabung dengan bisnisku, tetapi kamu tidak mau, mengapa kita harus berakhir seperti ini? Jika kamu kalah dariku malam ini, tidak akan ada tempat untukmu di kota Jiangnan di masa depan. Long Haiseng menjawab dengan tenang. Saya tidak berdebat dengan mereka yang tidak memahami saya, dan saya tidak ingin hidup berdampingan dengan mereka yang tidak sepemikiran dengan saya tidak ingin melakukan semua hal yang tidak penting dengan Anda. Liao tidak peduli dengan sarkasme Long Haiseng, menggerakkan bibirnya sedikit, dan berkata, kita berdua menjalani hidup di jalanan, mengapa kamu harus berpura-pura begitu angkuh? Jika kamu terus bersikap keras kepala, kita akan menentukan pelari Jiangnan dan Jiangbei berdasarkan arena. Aku harap kamu tidak menyesali kekalahanmu. Long Haiseng tampak tegas. Saya tidak akan pernah kalah, dan bahkan jika harus, saya tidak akan menyesalinya. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya, apakah kamu sudah membawa uangnya? Setelah Liao mengatakan itu, kedua belah pihak saling melihat cek masing-masing dan menandatangani perjanjian.
Perjanjian itu disegel dalam sebuah kotak dan ditaruh di sudut arena. Pemenang perjudian akan memiliki kotak itu nantinya. Setelah semuanya siap, kedua belah pihak pergi ke satu sisi arena. Rekan Liao naik ke panggung terlebih dahulu. Itu adalah pria ganas dengan tali di tangannya. Long Haiseng menoleh dan menatap Ye Kai dan Lei Bao. Dia lalu bertanya, siapa yang pertama? Ye Kai berkata, mari kita selamatkan saudaraku untuk ronde terakhir dan yang paling penting, aku akan menjadi yang pertama. Tidak ada orang lain yang bisa melihat tingkat kultivasi orang lain hanya dengan sekali lihat seperti Qin Haodong. Ye Kai merasa lebih baik tentang dirinya sendiri daripada sebelumnya. Dia telah meningkatkan dirinya dari level ke-5 ke level ke-6 dari kekuatan tersembunyi, yang membuatnya percaya diri dalam mengalahkan lawan. Long Haiseng tampak sedikit khawatir. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya, Tuan Ye? Ye Kai menjawab dengan santai, itu bukan masalah besar, dia hanya seorang anak laki-laki yang telah belajar Muay Thai, aku bisa mengatasinya. Ucapnya sambil berdiri. Kemudian dia melompat dan mendarat di arena seperti seekor elang yang sedang terbang. Melihat Ye Kai bergerak begitu cepat, Long Haiseng menjadi tenang sejenak. Setidaknya orang itu tidak akan dipukuli seperti terakhir kali. Setelah dia mendarat di panggung, keduanya bersiap. Pria garang itu melotot ke arah Ye Kai. Kedua tangannya, dengan tali yang melilitnya, memberi hormat dengan mengepalkan tangan. Kemudian dia berkata dalam bahasa Huaxia yang kasar, mari kita mulai. Dia membungkuk dan melompat seperti pegas, melompat setinggi 2 meter ke udara. Tinjunya turun dari atas, menargetkan wajah Ye Kai. Wajah Ye Kai sedikit berubah. Dia bisa tahu seberapa kuat pemuda itu berdasarkan cara dia bergerak. Dia melambaikan tinjunya untuk menghadapi serangan itu dengan tinju ke tinju. Setelah benturan yang teredam, Ye Kai merasakan sakit yang tajam di tinjunya, lalu dia melangkah mundur beberapa langkah, menyadari bahwa tidak ada yang menandingi pemuda itu baik dari segi kekuatan maupun kekerasan tinjunya. Dia sudah terluka setelah konfrontasi itu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang ahli Muay Thai. Mereka yang berlatih Muay Thai selalu mengenakan tali. Mereka akan memukul batu berulang kali, menghancurkan tulang mereka sehingga tulang baru bisa tumbuh lebih kuat. Rupanya, Ye Kai tidak menyadari hal itu. Dia mencoba menghadapi yang tangguh dengan ketangguhannya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Ia bisa menunda orang itu untuk sementara jika ia memanfaatkan keterampilan bertarungnya yang halus dan gerakan tubuhnya yang cepat, tetapi sekarang tampaknya ia akan segera kalah dalam pertandingan itu. Pria garang itu tidak berhenti setelah menyadari bahwa dirinya telah membuat kemajuan. Dia tidak ingin memberi Ye Kai kesempatan untuk beristirahat. Dia mendorong ke depan dan menendang dada Ye Kai dengan keras. Ye Kai mendorong dan menggunakan tenaga tandingan serta mendorong lututnya menjauh dari dadanya, namun pemuda ganas itu hendak menyikutnya dari atas kepalanya. Kesenjangan antara kultivasi mereka sangat besar. Yang lebih buruk, pemuda itu telah bergerak sebelum Ye Kai siap. Itu membuat Ye Kai dalam posisi bertahan pasif. Ye Kai mengerahkan seluruh tenaganya. Ia menyilangkan lengannya dan menangkis sikutan itu. Serangan itu begitu kuat sehingga lengannya hampir mati rasa karena terkejut. Dia tahu ini tidak berjalan baik untuknya karena pemuda itu tampaknya adalah seorang master Muay Thai sejati. Kini setelah ia benar-benar kehilangan kesempatan pertama, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengulur waktu lawan, menunggu kelemahan dalam gerakannya sehingga ia dapat meraih kesempatan dan melawan. Namun, lawannya jelas-jelas ahli dalam pertarungan. Dia tidak akan membiarkan lawannya menemukan satu pun kelemahan. 2 ronde kemudian, Ye Kai tidak bisa lagi menahan serangannya. Satu pukulan di dadanya, dia terlempar keluar arena seperti layang-layang di tengah badai, memuntahkan darah ke udara. Qin Haodong sudah siap menghadapi ini. Dia melangkah maju dan menggendong Ye Kai, berusaha agar dia tidak jatuh ke tanah dan terluka lagi. Lei Bao melangkah mendekat dan bertanya, Tuan Qin, bagaimana keadaannya? Dia melihat pakaian Ye Kai robek di bagian dada. Di bagian bawah dada kanannya, ada bekas kepalan tangan yang jelas berukuran beberapa inci. Penonton lain merasakan darah mereka membeku karena ketakutan. Pemuda garang itu meninju dengan sangat keras hingga tulang dada Ye Kai patah. Untungnya, pukulan itu mengenai dada kanan, atau jantung Ye Kai bisa meledak jika mengenai dada kiri. Qin Haodong mengambil pil hitam dan menyuapkannya ke Ye Kai. Kamu terluka parah, butuh waktu lama untuk pulih. Cedera Ye Kai kali ini jauh lebih serius daripada sebelumnya. Organ-organ dalamnya hancur dan terkilir. Dia bisa saja dipukul sampai mati jika Qin Haodong tidak ada di sana untuk menyelamatkannya. Liao sudah berdiri di arena, tampak sangat bangga. Long Haiseng, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut? Apakah kamu gugup? Jika kalah 1 ronde lagi, kamu akan dikeluarkan dari kota Jiangnan. Long Haiseng menjawab dengan wajah muram, Liao, ini adalah yang terbaik dari 3, bukankah terlalu dini bagimu untuk merasa begitu bahagia? Begini saja,
Long Haiseng, kemenangan ini harus menjadi milikku. Liao berkata dengan bangga, tuan muda itu adalah Banca, seorang juara tinju yang aku undang dari Thailand. Dia dijuluki Arhat Tinju Besi, orang-orangmu itu tidak akan sebanding dengannya bahkan jika mereka melawannya bersama-sama. Anda bisa mengirim mereka ke sini jika Anda tidak keberatan mereka akan hidup atau mati. Petik 2. Dia tertawa liar dan berjalan keluar dari arena. Bajingan. Aku akan membela saudaraku. Lei Bao meraung dan melangkah memasuki arena. Long Haiseng menatap Qin Haodong dengan gugup. Pertandingan ini adalah yang terbaik dari 3 pertandingan, dan jika mereka kalah lagi di babak ini, dia harus menyerah pada Liao. Awalnya dia ingin Qin Haodong bergabung di babak kedua. Dia belum pernah melihat mereka bertarung, tetapi entah mengapa dia merasa bahwa Qin Haodong akan jauh lebih dapat diandalkan daripada Lei Bao. Tenang saja, dia tidak akan kalah. Qin Haodong berkata kepada Long Haiseng. Kemudian dia mengeluarkan jarum peraknya dan mencoba menyembuhkan Ye Kai. Lei Bao hanya setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, tetapi itu cukup tinggi baginya untuk mengalahkan Banca, tidak peduli seberapa ganasnya sang juara tinju. Lei Bao tampak seperti orang yang kasar, tetapi dia juga berbakat dalam berkultivasi, mengingat fakta bahwa dia telah mencapai alam yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Long Haiseng menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Dia duduk kembali di kursinya dan melihat ke arena. Di arena, Lei Bao berdiri berhadapan dengan Banca. Salah satu dari mereka tingginya lebih dari 2 meter, sementara yang lainnya hanya mencapai 1,6 meter, kontradiksinya sangat besar. Banca sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia sudah cukup banyak mengalahkan raksasa tahun ini. Lei Bao tidak lebih dari salah satu dari mereka. Sang juara tinju tidak peduli dengan orang ini. Lei Bao bertanya, apakah kamu butuh istirahat? Ia sangat marah saat itu dan ingin membalas dendam atas kematian saudaranya, tetapi ia tidak ingin mengalahkan musuh yang sudah kelelahan. Itu bukanlah kehormatan baginya. Banca menolak dengan bangga, itu tidak perlu, kakakmu hanya memenuhi syarat sebagai seorang pemanasan. Kamu bermain api. Pukulan 8 ekstrim Lei Bao diarahkan ke kepala Banca. Jurus itu punya nama. 5 gunung menuju surga. Banca tampak sangat meremehkan, berpikir bahwa si idiot itu mudah sekali terprovokasi. Dia telah berlatih Muay Thai sejak usia muda. Dia tidak takut dengan benturan tinju langsung karena tidak ada tinju yang lebih kuat darinya di dunia ini. Lei Bao adalah pria jangkung dengan jangkauan lengan yang panjang, yang membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, Bao Cha memprovokasi Lei Bao, berharap dia bisa menyingkirkan pria besar itu dengan satu pukulan. Namun, ia tidak tahu bahwa Elite Extreme Boxing juga dikenal karena perlawanan dan kekasarannya. Bahkan lebih keras daripada Muay Thai. Banca mengira trik kecilnya berhasil. Tangan kanannya mengepal dan menghantam tinju Lei Bao dengan keras. Ia dijuluki Arhat Tinju Besi karena kekuatannya hanya pada tinjunya. Ia dapat menghancurkan pilar dan membengkokkan baja. Oleh karena itu, ia yakin pukulan ini akan menghancurkan tinju Lei Bao dan melumpuhkannya. Kedua tinju itu beradu dan menghasilkan suara ledakan yang sangat keras. Banca tidak mendengar tulang Lei Bao retak. Sebaliknya, sebuah kekuatan yang kuat menghantamnya balik. Dia berguling seperti daun yang berputar-putar di tengah badai. Beruntung baginya, dia terpental ke pagar pembatas yang mencegahnya terlempar keluar dari arena. Lei Bao nyaris tak terpengaruh oleh tabrakan itu. Tubuhnya yang tinggi tetap diam di tempatnya. Ada senyum mengejek di wajahnya. Seperti yang diduga Qin Haodong, pria yang kasar dan riang itu adalah seorang jenius bela diri. Banca sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya, dan pada saat yang sama, dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Banca. Meskipun sekarang ia berada di atas angin, ia tidak ingin memberi Banca kesempatan untuk melawan. Tubuhnya yang tinggi dan kuat bergerak cepat dan mendekati Banca dalam hitungan detik. Elite Extreme Boxing menghantam kepala Banca dengan keras. Banca kini menyadari bahwa ia telah bertemu dengan lawan tangguh yang lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia menggerakkan kakinya dan menghindari serangan itu. Namun, inti dari Muay Thai adalah menjadi ganas dan keras. Para petarung harus mengambil alih kendali dengan menyerang secara agresif. Begitu mereka mulai menghindar, hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk mengambil alih kendali lagi. Tinju 8 ekstrim Lei Bao sangat agresif. Jangkauan lengannya yang panjang membuat separuh arena menjadi wilayah kekuasaannya. Banca terus melangkah mundur, dan akhirnya, tidak ada lagi ruang baginya untuk bersembunyi. Banca tahu dia akan kalah. Dia mengatupkan giginya dan memainkan kartu asnya, yaitu gerakan paling ganas dalam Muay Thai, yang disebut Double Flying Kick. Dia menggunakan kekuatan tandingan dari jeruji besi untuk memantulkannya ke udara. Kemudian kaki kirinya menendang ke arah kepala Lei Bao. Gerakan itu bisa jadi gertakan atau tendangan sungguhan, jadi kebanyakan lawan akan menghindarinya, yang membuat mereka sendiri tertendang oleh kaki kanan. Lei Bao tidak termasuk dalam kebanyakan lawan. Dia bahkan tidak mencoba menghindar.
Siku kirinya mendorong dirinya ke tengah arena, lalu dia berteriak. Tinju 8 ekstrim. Pukulan gunung. Bab 444 datang di ombak. Ada sebuah pepatah di Tiongkok, Tai Chi membawa kedamaian bagi dunia, sedangkan 8 ekstrim melenyapkan semua kerusuhan. Itu sebenarnya menunjukkan betapa hebatnya tinju 8 ekstrim. Jurus gunung yang digunakan Lei Bao tadi adalah jurus terkuat dalam 8 jurus tinju ekstrim. Dalam latihannya sehari-hari, ia mampu mematahkan pohon besar. Banca benar-benar kalah telak. Meskipun dia sangat kuat dan memiliki daya tahan yang kuat, dia tidak dapat berhenti memuntahkan darah karena serangan itu telah menghancurkan tulang dadanya. Dia terbang keluar arena seperti karung pasir, menggambar lengkungan yang sempurna dan jatuh dengan keras ke tanah berbatu. Sang juara tinju yang tak terkalahkan, Iron Fist Arhat, akhirnya gagal di pulau kecil di Huaxia ini. Wajah Liao berubah total. Dia meminta rekan-rekannya untuk melakukan pertolongan pertama, tetapi Banca sudah berhenti bernapas. Melihat Lei Bao mengalahkan lawannya, Long Haiseng merasa lega. Sekarang Jiang Nan dan Jiang Bei masing-masing telah memenangkan satu ronde. Situasi kembali seperti semula. Dia berdiri dan berteriak kepada Liao, kita masih harus menjalani ronde berikutnya, ronde ini akan menentukan siapa pemenangnya. Lei Bao telah memberikan tekanan yang luar biasa sejak ia mengalahkan Banca. Ia bertanya di arena, siapa yang berikutnya? Liao menatap Lei Bao, lalu mengalihkan pandangannya ke Long Haiseng. Dia mencibir. Aku tidak pernah tahu kau punya kartu truf, tapi itu juga tidak akan membantumu. Kau menghadapi lawan yang tidak bisa kau provokasi. Aku mengajukan usulan arena ini karena aku juga punya kartu truf milikku sendiri. Kau akan segera mati. Lei Bao berteriak, hentikan omong kosongmu, kirim saja orang-orangmu ke arena jika kalian setuju untuk melanjutkan. Dia telah memeriksa sebagian besar rekan Liao. Mereka tidak sebanding dengannya maupun Banca. Itulah sebabnya dia berteriak dengan percaya diri. Bagus sekali keberanianmu. Liao mencibir. Kemudian dia berbalik dan berteriak ke arah air di sekitar pulau. Tolong tunjukkan dirimu, Tuan Long. Lebih dari 20 orang berteriak bersamanya. Selamat datang, Master Long. Suara mereka bergema di sungai, terdengar sangat mengesankan. Long Haiseng dan Lei Bao sangat terkejut karena mereka hampir tidak melihat satu pun perahu di sungai. Qin Haodong melirik ke arah sungai dan tersenyum. Liao pasti telah mengundang orang kuat ke sini. Pada saat itu, sebuah bayangan muncul entah dari mana di sungai. Pria itu berdiri di atas ombak yang membawanya maju seperti seekor naga. Kecepatannya sangat cepat. Matahari terbenam memancarkan cahaya gemilang di atas air, membuat lelaki itu tampak semakin tinggi. Ia meluncur di atas permukaan air dan tiba di pulau itu seperti dewa sungguhan. Liao tampak semakin bangga saat melihat betapa gagahnya pria itu. Dia berbalik dan berteriak pada Long Haiseng. Tuan Long ada di sini, kau benar-benar sudah mati hari ini. Qin Haodong merasa lucu karena berdiri di atas ombak hanyalah tipuan rendahan di mata para penguasa. Dia bisa tidur di sungai jika dia mau. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun laki-laki itu baru saja mencapai alam kekuatan tertinggi, itu berarti dia termasuk di antara kekuatan tertinggi yang terendah. Lebih baik bagi mahasiswa baru untuk tidak menonjolkan diri daripada pamer. Qin Haodong adalah yang paling tenang di antara semua penonton. Long Haiseng tampak agak gugup. Dia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri, tetapi dia tahu betul bahwa berdiri di atas ombak bukanlah trik biasa. Dia pikir Liao telah mengundang seorang guru yang tak tertandingi. Wajah Lei Bao menjadi muram. Dia tahu apa artinya berdiri di atas ombak. Pria itu mengendalikan ki langit dan bumi untuk dirinya sendiri, yang merupakan kekuatan unik dari mereka yang berada di alam kekuatan tertinggi. Pria itu memang merupakan kekuatan tertinggi. Ia mengira tidak akan ada lawan yang sepadan baginya di arena hari ini karena ia telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Liao akan mengundang kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Setengah langkahnya menuju alam kekuatan tertinggi menarik garis yang jelas antara dirinya dan kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Dia adalah orang yang sombong, tetapi tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia dapat maju melewati batas dan mengalahkan kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Ia ragu-ragu. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti, tetapi ia tahu itu akan mempermalukannya sebagai seorang pejuang. Ia tidak akan pernah meruntuhkan harga dirinya. Terlebih lagi, dia tahu apa artinya ini baginya. Begitu dia menyerah, Long Haiseng akan kehilangan seluruh dunia bawah tanah kepada Liao, dengan tambahan 5 juta yuan. Ia memutuskan jika ia harus mati, ia akan mati sambil berjuang. Ia tidak akan pernah menyerah. Dia telah bertekad untuk berjuang dengan nyawanya demi kehormatan itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara berbisik kepadanya. Kamu bukan tandingannya. Lei Bao berbalik dan mendapati itu adalah Qin Haodong. Jika ini tentang kehormatanku,
aku akan mengorbankan nyawaku. Aku tidak peduli apakah lawannya adalah kekuatan tertinggi atau bukan, aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Itu mulia. Meskipun Lei Bao awalnya bersikap kasar kepada Qin Haodong, Qin Haodong menyukai pria besar yang belak-belakan itu. Dia semakin mengaguminya ketika dia memutuskan untuk memperjuangkan Long Haisen dengan nyawanya, meskipun tahu tidak ada harapan baginya untuk menang. Qin Haodong jarang bertemu dengan seorang pejuang yang begitu mulia dan setia. Dia berpikir untuk memenangkan permainan demi Long Haisen, tetapi akan sangat tidak adil baginya untuk menindas kekuatan tertinggi yang baru itu. Dia kemudian mengubah idenya dan memutuskan untuk membantu Lei Bao dan menyuruh orang itu bertarung untuknya. "Apakah kamu ingin menang?" tanya Qin Haodong. "Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja, aku sangat ingin menang." "Kalau begitu, ikuti aku." Qin Haodong meraih tangan Lei Bao dan berjalan keluar dari arena. Lei Bao tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Haodong. Dia mencoba menyingkirkannya, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan tangan Qin Haodong tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Kekuatan Qin Haodong terasa bagai lautan tanpa batas, sedangkan ki asli Lei Bao bagaikan setetes air yang gagal menciptakan riak di lautan. Dia adalah kekuatan tertinggi. Hingga saat itu, Lei Bao menyadari betapa hebatnya pemuda itu. Ia bersikap konyol menantang Qin Haodong, karena ia tidak lebih kuat dari seekor serangga dibandingkan dengan kekuatan tertinggi. Qin Haodong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lei Bao. Dia membawanya keluar dari arena dan berkata, "Duduklah," dengan menyilangkan kaki. Lei Bao tidak bisa lebih menghormati Qin Haodong setelah dia tahu pemuda itu adalah kekuatan tertinggi. Dia mengikuti perintah Qin Haodong tanpa ragu, duduk di tanah dengan kaki disilangkan segera. "Tenanglah dan pusatkan jiwamu di dantianmu, aku akan membantumu mencapai alam kekuatan tertinggi." Qin Haodong mengeluarkan kantong jarumnya dan menusukkan satu jarum ke titik Bai Hui di kepala Lei Bao. Lei Bao jauh lebih berbakat daripada Ge Chun Qiu. Sangat jarang bagi seorang pria untuk mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi di usia yang begitu muda. Dari sudut pandang kultivasi, Lei Bao juga jauh lebih kuat daripada Ge Chun Qiu. Dia sangat dekat dengan level berikutnya sehingga dia dapat dengan mudah dipromosikan dengan bantuan Qin Haodong. Itu juga merupakan bagian dari alasan mengapa Qin Haodong memintanya untuk membuat terobosan saat ini. Lei Bao merasa hatinya bergetar ketika Qin Haodong setuju untuk membantunya. Ia merasa gembira karena ia telah terjebak di level saat ini selama hampir 5 tahun. Terkadang ia merasa level berikutnya begitu dekat namun begitu jauh untuk dicapainya. Menjadi kekuatan tertinggi adalah impian setiap prajurit. Dia bertanya-tanya mengapa Qin Haodong bersedia membantunya. Saat pikirannya melayang, sebuah suara terdengar di telinganya seperti petir. "Jangan linglung, kamu sedang membawa dirimu sendiri ke penyimpangan Qi." Lei Bao kemudian menyadari bahwa ia menempatkan dirinya dalam bahaya. Ia harus tetap tenang dan berkonsentrasi pada saat ini, atau penyimpangan Qi dapat terjadi kapan saja. Dia berhasil menenangkan diri dan mencoba memasuki keadaan tanpa gangguan. Pada saat yang sama, kekuatan tertinggi yang datang melalui ombak melompat ke pulau itu. Dia tampak cukup muda, mungkin berusia 30-an. Liao menyapanya dengan wajah datar. Ia membungkuk padanya dan berkata, "Salam untuk Tuan Long." Pria itu tidak banyak bereaksi. Dia mengangguk dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah ke arena selangkah demi selangkah. Liao mengikutinya dari dekat. Ia tampak begitu bangga dan percaya diri. Ia pikir kemenangan sudah menjadi miliknya kali ini. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana ia akan menguasai dunia bawah Jiangnan dan Jiangbei. Beberapa orang senang menyambut Master Long, sementara yang lain merasa gugup, termasuk Long Haiseng. Pria itu bergerak di sungai seperti berjalan-jalan di taman. Long Haiseng ketakutan. Dia berbalik dan melihat ke arah Qin Haodong dan Lei Bao, hanya untuk melihat salah satu dari mereka duduk di tanah, sedang ditusuk di kepala oleh yang lain. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan keduanya. Begitu pria itu melangkah ke arena, Lin Ao berseru. "Long Haiseng, tahukah kamu siapa dia?" "Dia adalah Master Long, salah satu dari 5 Jenderal King Gang dari luar negeri." Wajah Long Haiseng tampak muram. Dia tidak membalasnya. Tidak heran Liao berani memulai pertarungan di arena. Ternyata dia sudah didukung oleh geng King. "Kamu membunuh adik laki-laki Tuan Long, Li Hu beberapa hari yang lalu. Hari ini dia datang untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Siapkan lehermu untuk digoroknya." Liao menjadi semakin bangga. Dia bisa tertawa terbahak-bahak tanpa pria tangguh yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu adalah kakak laki-laki Li Hu, Li Long, salah satu dari 5 Jenderal Geng King. Dia sibuk mendobrak hambatan untuk menjadi kekuatan tertinggi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merayakan terobosan itu karena dia mendengar tentang kematian saudaranya begitu dia keluar dari pengasingan. Dia diberitahu bahwa saudaranya telah terbunuh di Huaxia, jadi dia datang ke sini dengan tergesa-gesa.
Ia bersumpah akan menghukum siapapun yang membunuh saudaranya dengan kematian yang menyedihkan. Sebelum Liao selesai berbicara, Lilong menatap penonton lain dan bertanya dengan dingin, siapa yang membunuh saudaraku, berdiri sekarang. Itu aku. Qin Haodong menusukkan jarum perak terakhir ke punggung Lei Bao. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengakui. Kakakmu pantas mendapatkannya, aku melakukannya sebagai bantuan. Melihat Qin Haodong mengakui bahwa dialah pembunuhnya, Lilong bertanya dengan wajah masam, siapa kamu, apakah kamu akan masuk ke arena? Kau bukan lawan yang sepadan bagiku. Qin Haodong berkata sambil menunjuk Lei Bao. Dia bisa menjadi lawanmu, kau bisa membalas kematian saudaramu setelah kau memenangkan pertarungan di arena. Lilong menatap Qin Haodong. Ekspresi wajahnya berubah-ubah. Ia ingin membalas dendam atas kematian saudaranya, tetapi ia juga harus tetap bersikap rasional. Lilong tidak dapat mendeteksi gelombang ki sejati apapun di dalam diri pemuda itu. Dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya. Biasanya ada dua penjelasan untuk itu. Qin Haodong adalah orang biasa tanpa ki sejati di dalam dirinya, atau tingkat Qin Haodong begitu tinggi sehingga kekuatannya mulai kembali ke sifat aslinya. Dia tahu Qin Haodong pasti cukup cakap karena dia telah membunuh saudaranya, tetapi jika tebakannya yang kedua benar, Qin Haodong akan menjadi lawan yang mengerikan. Dia menahan keinginannya untuk membalas dendam kepada saudaranya dan memutuskan untuk menunggu sampai dia mengetahui detail lengkap tentang latar belakang Qin Haodong. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Lei Bao yang dipenuhi jarum perak di sekujur tubuhnya. Liao berteriak. Long Hai Seng, Tuan Long ada di sini, bagaimana kalau kita lanjutkan, kau bisa menyerah jika kau tidak berani. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, tunggu saja 10 menit, biarkan Bao siap bertarung denganmu saat itu. Lilong menatap Lei Bao. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Lalu dia bertanya dengan heran, apakah kamu mencoba membantunya untuk membuat terobosan? Bab 445 kalahkan lawan dengan satu kaki. Qin Haodong berkata, ya kultivasinya tinggal setengah langkah lagi dari alam kekuatan tertinggi, jika dia tidak bisa menerobos, dia sama sekali bukan lawanmu, jadi aku akan membantunya. Kau membantunya menerobos ke alam kekuatan tertinggi setengah langkah. Lilong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Bagaimana mungkin bisa membantu seorang master di alam kekuatan tertinggi setengah langkah untuk menerobos hambatan alam kekuatan tertinggi? Kemampuan misterius semacam ini mungkin hanya ada dalam legenda. Bahkan gurunya tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, gurunya tidak akan membiarkannya terjebak dalam kemacetan alam kekuatan tertinggi selama 4 tahun. Qin Haodong tidak peduli dengan ejekan Lilong. Wajar saja jika dia tidak mempercayainya. Di seluruh bumi, hanya Qin Haodong, Kaisar Kayu Hijau yang terlahir kembali, yang bisa melakukan itu. Setelah cukup tertawa, Lilong berkata, baiklah, aku akan menunggumu selama 10 menit. Aku akan melihat apa lagi yang bisa kau katakan dalam 10 menit. Seiring berjalannya waktu, mata semua orang tertuju pada Lei Bao, dan dia tampak sangat tenang. Kecuali jarum perak di tubuhnya yang tampak agak tiba-tiba, tidak ada perubahan lain baginya. Liao melihat arlojinya dan berkata, Long Hai Seng, kalau kamu tidak bisa melakukannya, ya sudah, kenapa kamu masih mempermainkanku? 10 menit sudah hampir habis, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Begitu dia selesai berbicara, jarum-jarum perak yang dimasukkan ke dalam tubuh Lei Bao melonjak satu demi satu. Ki langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sisi ini dan mengalir ke dalam tubuhnya. Kemudian, seluruh momentumnya tiba-tiba naik seperti roket. Alam kekuatan tertinggi. Hanya butuh 10 menit baginya untuk berhasil menerobos secara ajaib. Dengan momentum yang agung ini, Lei Bao berdiri tegak. Tampaknya dia menjadi jauh lebih tinggi, seperti dewa petir yang berdiri tegak di langit. Dia berlutut di depan Qin Haodong dan berkata, Tuan, terimalah penghormatanku. Meskipun Qin Haodong tidak mengajarinya seni bela diri, namun jasanya dalam membantunya menerobos hambatan alam kekuatan tertinggi sudah cukup untuk menjadi gurunya, jadi dia berlutut dan memberi hormat. Cepatlah bangun, aku hanya berpikir kau orang yang baik, jadi aku membantumu dengan santai, aku tidak bermaksud menerimamu sebagai muridku. Qin Haodong melambaikan tangannya dan menyeret Lei Bao dari tanah. Entah kamu menerimanya atau tidak, kamu adalah tuanku di hatiku. Lei Bao bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Di masa depan, Qin Haodong akan menjadi seperti tuannya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan di depannya, Lilong terkejut dan hampir menggigit lidahnya. Kapan terobosan alam kekuatan tertinggi menjadi begitu mudah? Jika demikian, dia tidak perlu mencoba menerobosnya selama 4 tahun. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Saat ini, dia sudah memastikan pikiran itu di dalam hatinya. Pasti kedua orang di depannya ini yang sedang berakting dan mencoba menakut-nakuti dia dengan tipu daya semacam ini.
Bagaimana mungkin seseorang bisa membantu orang lain menerobos hambatan alam kekuatan tertinggi dengan mudah? Dia melirik Qin Haodong dengan jijik dan mencibir, "Wah, tidak apa-apa bagimu untuk menipu orang lain, tetapi tidak mungkin bagimu untuk berbohong padaku." Qin Haodong berkata dengan ringan, "Benar atau tidak, mari kita coba dan kita akan tahu." Dia berbalik untuk melihat Lei Bao dan bertanya, "Apakah kamu berani bertarung dengannya?" Pada saat ini, meskipun momentum di tubuh Lei Bao telah tertahan, dia masih berkata dengan mendominasi, "Jangan khawatir, Tuan. Aku pasti akan merobohkan tulang-tulang orang ini." Setelah itu, dia melangkah menuju arena dengan momentum yang mengerikan, seolah-olah seluruh pulau akan bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Namun, Li Long tidak peduli, dia pikir semua ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh Qin Haodong dan Lei Bao. "Tunggu aku membunuh lelaki besar ini, lalu aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku." Setelah itu, dia menoleh dan menatap Lei Bao. "Beraninya kau tidak menghormati tuanku, pergilah ke neraka." Raungan Lei Bao bagaikan guntur. Dengan gerakan telapak tangan pembelah gunung, tangannya yang besar seperti daun ketail menamparkan kepala Li Long dari atas. "Jika kau ingin mempermainkanku, aku akan lihat berapa lama kau bisa bertahan." Li Long mengumpulkan momentumnya dan meninju tangan besar Lei Bao. Dia mengira semua yang ditunjukkan Lei Bao tidak benar. Tidak ada seorang pun yang dapat menembus kemacetan alam kekuatan tertinggi dalam 10 menit, dan Lei Bao tidak mungkin menjadi lawannya. Namun, saat tinju mereka bertemu, ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan sejumlah besar ki sejati mengalir ke arahnya seperti tsunami. Keduanya berada di tahap awal alam kekuatan tertinggi, tetapi dia sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan lawannya. Dia benar-benar mencapai alam kekuatan tertinggi. Begitu ide itu terlintas di benaknya, dia langsung ditampar oleh Lei Bao. Semua orang terkejut. Ketika Li Long datang ke sini bersama ombak, momentumnya seperti dewa. Namun dalam sekejap mata, dia dikalahkan oleh Lei Bao. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan Lei Bao tidak percaya bahwa telapak tangannya begitu kuat. Keduanya berada di tahap awal alam kekuatan tertinggi. Seharusnya tidak ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka. Hanya Qin Haodong yang menunjukkan senyum jenaka. Biasanya, Lei Bao yang baru saja menerobos seharusnya sedikit lebih lemah dari Li Long, tetapi dia meninggalkan banyak ki asli kayu hijau di tubuh Lei Bao. Ki sejati dari seniman pil emas sangat murni. Meskipun ia tidak dapat mempertahankannya dalam tubuh Lei Bao untuk waktu yang lama, sekarang sudah cukup bagi Lei Bao untuk memiliki keunggulan absolut dalam waktu singkat. Lagi pula, Li Long juga seorang ahli di alam kekuatan tertinggi. Meskipun dia dipukuli, dia tidak panik. Dia berjingkat-jingkat dengan lembut di pagar pembatas meja tinju dan menstabilkan tubuhnya lagi. Saat dia mengalirkan ki asli untuk menenangkan lengannya yang mati rasa dan tangan kanannya yang meradang, dia benar-benar terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa setelah dia berhasil menembus alam kekuatan tertinggi, dia akan mampu mengalahkan semua orang di Huaxia. Setidaknya tidak ada lawan baginya di generasi muda. Sekarang tampaknya idenya terlalu kekanak-kanakan. Kultivasi pria besar itu satu tingkat lebih tinggi darinya, dan Qin Haodong lebih tak terduga. Tampaknya jika dia ingin membalas dendam saudaranya Li Hu, dia hanya bisa meminta gurunya untuk melakukannya. Ketika memikirkannya, Lei Bao tidak berhenti. Tubuhnya bergoyang seperti raksasa dan bergegas ke Li Long. Karena Li Long ingin membalas dendam pada Qin Haodong, Lei Bao menganggap Li Long sebagai musuhnya. Sikapnya terhadap musuhnya selalu sederhana dan kasar. Dia hanya akan membunuh musuhnya. Jadi dia menyerang Li Long lagi tanpa menahan diri. Tentu saja, Li Long tidak mau mengakui kekalahan. Setelah meraung, urat nadinya yang biru menonjol, dan kulitnya langsung menjadi hitam seperti besi. Tampaknya seluruh tubuhnya telah membengkak. Dengan tergesa-gesa, ia menggunakan metode rahasia sektenya untuk meningkatkan kultivasinya dalam sekejap. Meskipun akan ada beberapa efek samping dari metode rahasia ini, ia tidak terlalu peduli saat ini. Ekspresi Qin Haodong sedikit berubah. Orang ini benar-benar memiliki sesuatu di tangannya yang tidak dia tunjukkan. Untungnya, Qin Haodong meninggalkan Greenwood Genuine Qi di tubuh Lei Bao sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan cocok dengan Li Long. Pergilah ke neraka. Setelah meningkatkan kultivasinya, Li Long meninju Lei Bao. Pukulan ini tampaknya sangat kuat, seolah-olah dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Momentumnya sangat mencengangkan. Prinsip dari Eight Extreme Fist adalah bertarung dengan kekuatan, jadi Lei Bao tentu saja tidak akan menghindar. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, tinjunya yang besar menghantam tinju Li Long dengan keras. Kedua tinju itu beradu dengan bunyi klik. Meskipun Li Long menggunakan metode rahasia sektenya, lukanya lebih serius dari sebelumnya. Dia terlempar seperti orang-orangan sawah, dan lengannya tertekuk keluar dengan aneh. Tanpa diduga, lengannya patah oleh pukulan Lei Bao. Namun, Lei Bao tidak berhenti sama sekali.
Dia melangkah maju 2 langkah berturut-turut dan menginjak tubuh Li Long saat dia jatuh ke tanah. Li Long menjerit kesakitan dan marah. Dia memegang tangan kirinya yang tidak terluka dengan kuat di depan dadanya, mencoba menghalangi tendangan Lei Bao. Namun, lengan kecilnya tidak mampu menahan paha Lei Bao. Telapak tangannya terlalu lemah di depan kaki besar Lei Bao. Dalam waktu kurang dari sedetik, tulang-tulangnya terbelah menjadi 2 bagian dengan bunyi klik. Kemudian, Lei Bao menginjak dada Li Long lagi. Dengan suara tulang retak, tulang dada Li Long ambruk dan seluruh tubuhnya tersangkut di ring. Li Long memuntahkan banyak darah dan bahkan dengan potongan-potongan organ dalamnya yang telah hancur. Tampaknya dia tidak dapat hidup lagi. Sebagai salah satu dari 5 jenderal besar Qin Gang, dia baru saja menginjak ombak. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada Qin Haodong, tetapi dia tidak menyangka akan diinjak-injak sampai mati dalam sekejap mata. Hidupnya telah berubah terlalu cepat. Faktanya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Qin Haodong bertarung. Dia dikalahkan oleh Lei Bao yang dibantu oleh Qin Haodong selama 10 menit. Dan dia kehilangan nyawanya pada akhirnya. Semua orang yang hadir terdiam. Liao benar-benar tercengang. Awalnya, Li Long seperti dewa di matanya, tetapi dia hampir diinjak sampai mati oleh Lei Bao ketika dia baru muncul beberapa menit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa kalah dalam tantangan ini. Setelah hening sejenak, Long Haiseng tiba-tiba bersorak. Mereka telah memenangkan 2 ronde dari 3 permainan. Mereka telah memenangkan tantangan. Dia melangkah maju 2 langkah dan berkata kepada Liao, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu. Ekspresi Liao berubah beberapa kali. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengangkat tangannya untuk menembak Long Haiseng. Namun saat dia mengangkat senjatanya, ada lubang berdarah di tengah alisnya sebelum dia bisa menarik pelatuk. Qin Haodong lah yang mengambil tindakan. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Liao, yang tidak berperasaan, tidak akan mengakui kekalahan. Sebaliknya, mereka akan membalas, jadi dia telah memperhatikan tindakannya. Ketika Liao mengeluarkan pistolnya, Qin Haodong membunuhnya dengan batu kecil. Ketika pohon-pohon tumbang, monyet-monyet itu berhamburan. Setelah Liao meninggal, anak buahnya langsung kehilangan keberanian untuk melawan dan melompat ke atas perahu untuk melarikan diri. Qin Haodong dan Long Haiseng tidak peduli dengan ikan dan udang kecil ini. Saat turnamen tantangan berakhir, Liao sudah meninggal. Segalanya sudah berakhir. Satu-satunya yang tersisa adalah memberi penghargaan kepada anak buahnya sesuai dengan prestasi mereka. Long Haiseng mengeluarkan cek tunai dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lei Bao, sambil berkata, Guru, terima kasih telah membantu kami hari ini adalah 100 juta yuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Lei Bao melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Long, tidak ada jasa, tidak ada hadiah, saya tidak berani meminta uang ini, meskipun saya menang hari ini, itu bukan penghargaan saya, jika bukan karena senior Qin yang membantu saya meningkatkan kultivasi saya akan menjadi orang yang mati di atas panggung sekarang. Setelah itu, dia menoleh ke arah Qin Haodong, berlutut di tanah lagi, dan berkata, Senior Qin, terima kasih telah membantu saya menembus hambatan yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun, mulai hari ini, Anda adalah dermawan terbesar saya. Meskipun dia memiliki temperamen yang sangat buruk, dia masih sangat berpikiran jernih. Dia tahu bahwa tanpa bantuan Qin Haodong, dia tidak akan mampu menembus hambatan alam kekuatan tertinggi, dan dia akan kehilangan nyawanya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, bangun, ini adalah takdir antara kamu dan aku. Lei Bao berkata, Senior, saya punya klub bela diri petir di Shanghai, kalau Anda punya waktu untuk pergi ke Shanghai, silakan datang menemui saya dan biarkan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah. Qin Haodong mengangguk dan berkata, baiklah, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Long Haiseng pergi ke ring untuk mengambil kotak itu, mengeluarkan cek tunai 5 miliar, dan menyerahkannya kepada Qin Haodong dengan cek 100 juta di tangannya. Dia berkata, Saudara Qin, untungnya, Anda ada di sini hari ini, Anda pantas mendapatkan uang itu, silakan ambil. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.